buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Berapa lagi? Banyak. Hah? Mbak, sekaligus aja Mbak. Meli Tekawati, Haji Elijah Jalaluddin, Anwar AR, kemudian Lembaga Kader PKS, Ekawati Prayitno. 1, 2, 3, ya lanjut. Ya bisa, lanjut. Kami mohon untuk yang penghilangan. Lembaga Kader BKR, terus BKR Klaten dari Tegal Alur, Musdalifah BKR Tumilang Sungai Bambu, Berkita Yusmiati BKR Wati Gunung Sahari Utara. Lomba Kader BKR, Meli Tekawati dari BKR Lomban Penjaringan, Haji Elijah juara 2 Jalaluddin dari Kampung Bali Tanah Abang, juara 3 Anwar AR BKR Impala, Pak Desember, BKR Cincin. Lomba kelompok PPKS, PPKS Mati dari Jelambar, Berbuat Petamburan Jakarta Barat. Dan untuk lomba motivator KBP ya. Lomba ini adalah lomba duta mahasiswa Cipre Bapak dari Administrasi Bagja, Universitas Buana, India Widarto, Universitas Kuliah, Dia Satya Bioso, Universitas Buana, Ini Yulianti, Universitas Indonesia Tegak, P. Remaja SMA Persik, Jakarta Selatan, P. Remaja SMA 94 Jakarta Barat, P. Remaja Man 5 Jakarta Utara. Lomba Remaja Tahap Tegal. Kami mohon ke balik tempat para pengadar dan dilanjutkan adalah Sudah Pak, sudah. Saya hormati Bapak Haryono Suyono, Yayasan yang berdiri, yang dari dulu sangat peduli dengan KB. Saya hormati asisten masyarakat serta para wali kota, bupati dan mewakili, kepala BKPM PKB, BPPKB, Provinsi DKI Jakarta, para ketua tim penggerak PKK, wakil ketua tim penggerak PKK, Ibu Veronica, nanti dicuekin di rumah soalnya, disebut. Para pengurus, anggota tim, dan seluruh mitra kerja, hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf untuk udara yang panas dan tadi lama sekali, inilah khasnya ibu-ibu. Lama sekali kasih hadiah gitu banyak piagam saya. Tapi kami sangat berterima kasih. Nah, saya datang sini, saya mau sampaikan bahwa dalam memperingati bulan bakti gotong royong masyarakat ini dan juga Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Keluarga Nasional, ini sangat penting karena tiap-tiap keluarga itu mempunyai kesulitannya masing-masing. Dan kita tahu Jakarta yang begitu besar, begitu padat, kadang-kadang kita tidak peduli tetangga kita punya persoalannya apa. Padahal Pak Gubernur dan saya waktu membuat visi misi, kami inginkan Jakarta ini betul-betul jadi kota yang modern, tertata rapi, tetapi manusiawi. Karena itu kami begitu mendesak kepada Dinas Perumahan
untuk menyediakan banyak rumah. Karena tidak mungkin satu pihak Jakarta yang sejarahnya sejak 300 tahun yang sebelum kita merdeka ini, Jakarta hanya dibangun untuk orang kaya sebetulnya. Maka kita bisa menyaksikan ada orang 40 tahun, 60 tahun tinggal di daerah yang kumuh, tinggal di pinggiran sungai, di bandaran sungai, bahkan di badan sungai. Kenapa? Karena memang terdesak. Karena harga-harga tanah di semua kota akan terus melambung tinggi. Nah, disitulah tugas pemerintah mengadministrasi keadilan sosial supaya orang-orang yang belum beruntung ini juga mendapatkan perumahan yang layak. Nah, memang masih banyak oknum yang memperjualbelikan rumah-rumah itu. Kami akan mulai tegas bulan ini untuk kita tegakkan. Ada yang harus dapat ganti untung. NJOP sudah kami naikkan. Kalau dulu NJOP begitu rendah sehingga banyak orang tidak mau diganti. Kalau gunakan harga taksiran, sekarang kalau orang udah mau di proyek pemerintah pasti turun harganya kan. Nah, ini butuh pakai NJOP yang mendekati. Nah, model-model ini kita harapkan bisa saling kita bantu. Tapi buat kami sendiri, kami berharap ibu-ibu PKK ini bisa betul-betul menjadi pemerhati bagi kami. Jadi kalau ada masalah apa-apa, termasuk para kader PKK yang 20 tahun, 25 tahun, kalau sampai ada kesulitan apapun, jangan sungkan laporkan pada ibu PKK atau langsung kepada saya. Nah, saya bisa ditemui atau di SMS saja. Nah, kami akan coba turun memperhatikan. Nah, kami lagi berpikir sekarang kerjasama dengan PBB. Ada organisasi wanita PBB, mereka menyiapkan satu sistem komputer yang sangat baik. Jadi seperti waz.com itu, ini dia safety pin. Cuma safety-nya itu bukan pakai Y, tapi pakai I. Safety pin. Ibu-ibu kami akan minta bantu kalau sudah pakai smartphone atau pakai Android untuk masuk ke safety pin itu nanti bisa melaporkan daerah ini gelap, daerah ini menakutkan, daerah ini membuat saya merasa tidak tentram, sini jalanannya jelek, ada sampah, WC umumnya tidak baik, pelayanannya tidak baik, lampu jalannya tidak baik. Ini membuat kami merasa terancam. Jadi begitu ibu melapor, langsung keluar seperti peniti. Peniti kalau merah, artinya ibu merasa kurang aman di situ. Kalau kuning, kira-kira was-was. Kalau hijau, berarti aman. Sehingga kami bisa memonitor wilayah mana di DKI yang banyak merah, banyak kuning, banyak hijau. Nah, dengan adanya kader penggerak PKK di lapangan, kami bisa dengan cepat lewat wali kota, camat, lurah untuk menghubungi. Untuk kami cari tahu kenapa ada merasa was-was tidak aman. Nah, safety pin ini mungkin kami akan launching kira-kira mungkin Agustus atau September yang bahasa Indonesia. Sebetulnya bahasa Inggris sudah ada sekarang, sudah bisa dipakai. Tinggal cari di Play Store. Kalau di Android itu ada Play Store. Tinggal cari safety pin, SAFETI-PIN. Keluar, langsung di download saja gratis, sudah bisa langsung bekerja. Posisi bapak ibu di mana kirim sudah langsung ada. Nah, itu yang akan kita lakukan supaya ibu-ibu, anak-anak terjaga keamanannya. Ya, sekali lagi seperti tadi kursi roda, tongkat, tidak perlu menunggu hari seperti ada acara baru dapat kebagian tongkat dan kursi roda. Kasihan orang yang membutuhkan. Jadi kalau ibu PKK menemukan di lapangan ada orang yang tidak mampu beli tongkat, sampai pakai kayu, sampai pakai pipa pelalon, itu ajukan ke saya, SMS ke saya atau lewat Pak Wali Kota atau Camat, kami akan sumbangkan. Terus kalau ada orang yang ijazahnya nyangkut bertahun-tahun, sekolah swasta, sudah kerja, tapi ijazahnya ditahan di sekolah karena tidak mampu membayar, itu juga jangan sungkan laporkan kepada saya atau Pak Wali Kota, kami akan bantu tebus. Karena kebijakan dari Pemprov DKI, tidak ada seorang pun di DKI yang tertinggal atau dilupakan. Karena ini harus jadi kota yang manusiawi.
Nah, terutama soal KB harus digerakkan. Kalau saya anak 3, bukan salah Ibu Veronica, saya yang salah sebetulnya. Beliau maunya 2. Nah, kadang-kadang laki itu begitu, udah tidak mau pasang KB, maunya enak aja gitu kan, jadi bisa kebablasan. Tapi katanya kalau yang lakinya pasang KB, takut juga istrinya, nanti kemana-mana nggak jelas katanya. Ini memang susah. Jadi kalau ada salah apapun pasti laki yang salah. Makanya dari dulu kalau kita sekolah, surga itu di bawah telapak kaki ibu, nggak pernah di bawah telapak kaki bapak katanya. Ini bukti contohnya. Nah, jadi hal-hal ini yang kita mau lakukan. Sekali lagi kami titip, ibu-ibu di lapangan lebih tahu persoalan keluarga masing-masing. Karena tiap keluarga pasti punya kesulitan masing-masing. Nah, dengan ada kerjasama seperti ini, kami harapkan Jakarta boleh padat, boleh begitu tidak peduli satu sama lain. Tapi kalau ada ibu PKK yang peduli, tidak ada seorang pun yang akan tertinggal. Sangat memalukan kalau di Jakarta ada orang busung lapar, ada yang gizi buruk, ada orang tua sakit tidak pernah bisa berobat karena tidak ada transportasi mengangkut dia ke puskesmas, atau bahkan ada orang bunuh diri. Harusnya Jakarta juga orang bunuh diri pun harus diketahui dari awal misalnya. Ini perlu kita bicara, walaupun kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Ini zaman begitu aneh. Anak kecil pun bisa bunuh diri hanya gara-gara tidak dikasih main game. Dia loncat dari rumah apartemennya, rumah susunnya. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita mulai perhatikan. Tetapi jangan sampai ada orang menganiaya istri anak atau membunuh diri bersama karena dia terlalu miskin. Banyak kasus seperti ini terjadi. Dia merasa terlalu miskin, susah, lalu dia pikir mengakhiri hidupnya untuk sama-sama ke akhirat. Nah, ini adalah tugas dari Ibu PKK untuk jadi pemerhati. Ya, jangan cuma pakaian keren-keren. PKK dulu saya punya persepsi sangat buruk, tau gak? Zaman dulu di kampung saya, PKK itu saya kasih singkatan itu perempuan kurang kerjaan dulu. Kenapa kurang kerjaan? Kalau ada lomba yang namanya tanaman obat keluarga, pokoknya lomba apapun, pasti minta pinjam bunga-bunga tanaman dari ibu saya. Dipinjam, dipajang semua. Ibu gubernur datang, kasih nilai, semua udah tepuk tangan, acara ramai-ramai. Begitu pulang, kampungnya berantakan lagi, dibalikin lagi tuh bunganya semua. Tanamannya pagar semua dibalikin. Ini yang ketawa-ketawa pasti dulu pernah lakukan, kira-kira mirip. Saya udah tahu itu. Makanya sekarang Jakarta baru, kita lupakan yang lama. Kita mulai sesuatu yang baru. Tadi Pak Askesmas laporkan sama saya sangat senang. Kata beliau begini, Pak, mohon maaf Pak, nanti MTQ nasional, Musabaqah Tilawatil Quran, belum tentu DKI juara umum lagi Pak. Kenapa Pak Askesmas? Karena yang ikut ini asli KTP DKI. Kalau dulu kita bisa membajak pemain luar lalu ganti KTP DKI. Jadi tidak boleh lagi hal-hal ini terjadi. Lebih baik kita apa adanya saja. Nah, sama seperti kami sekarang akan melakukan survei di akhir tahun ini dari BPS, akan survei di tiap RT RW itu, sehingga kami bisa dapat sebuah survei yang baru. Berapa sih angka kemiskinan di DKI? Sekarang angka kemiskinannya selalu mengucap syukur. Kenapa? Dari 3,6% turun jadi 3,5%. Padahal inflasi naik. Yang dihitung apanya? Ternyata yang dipakai adalah 2.500 kalori. Jadi kalau diterjemahkan uang, hanya sekitar 343.000 per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini di kantong punya 500.000 saja, sudah dianggap orang yang di atas garis kemiskinan. Lalu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan $2 Amerika. Kalau kita gunakan sekarang, Bapak Ibu yang punya 750.000 per bulan, sudah dianggap di atas garis kemiskinan. Padahal kebutuhan hidup layak lajang di Jakarta itu 2 juta. Tahun ini saya kemarin anak-anak dari STIP di Pulau Seribu, kebutuhan hidup layak di Pulau Seribu rata-rata 2,6 juta satu orang. Artinya apa?
harusnya standar kemiskinan itu ada di kebutuhan hidup layak. Jadi kalau orang Jakarta penghasilan di bawah 2 juta, berarti dia tidak layak hidup di Jakarta. Nah, orang-orang inilah yang harus kita temukan. Tetapi akibatnya ada. Nanti tahun depan banyak politikus akan menulis Jokowi dan Ahok memimpin DKI 2 tahun mengakibatkan angka kemiskinan naik dari 3,5 menjadi mungkin 60%. Top 60 kan? Tidak apa-apa. Bagi kami tidak penting nama atau dapat piagam atau pencitraan. Sekalipun kami dimarahi, dibilang bodoh, tidak apa-apa. Tapi harapan kami dengan data yang ada ini, yang lengkap tahun depan, kader PKK harus cari tahu apa masalahnya dia, apa yang bisa kami bantu. Nanti wali kota kami kasih wewenang lebih besar. Nanti yang jadi wali kota ini bisa top banget itu. Dia punya uang macam-macam uang ini. Semua uang dari SKPD diserahkan kepada wali kota. Lalu camat lurah, saya kira semua orang akan bangga menjadi camat. Karena camat adalah menjadi manajer wilayah. Lurah camat yang bertanggung jawab atas masyarakat. Jadi ibu-ibu PKK nggak ada lagi nodong-nodong camat lurah untuk transport bikin acara PKK. Saya paling nggak suka itu. Camat lurah pusing nyari duitnya. Ya kan, wali kota juga minta store lagi. Itu wali kota Jakarta Barat bisa dipecat lagi tuh kalau macam-macam. Bisa dicopot lagi nanti. Ini masalah. Ini upeti-upeti ongkos ini sudah turun-temurun. Nah, lebih baik kita anggarkan saja semua supaya semua jadi terima yang enak saja. Diperiksa, ya kan? Nah, pesan terakhir, tadi baru saya komelin Pak Dedet ini. Semua uang-uang transport Bapak Ibu, ibu-ibu PKK harus buka di dalam rekening Bank BCA. Jadi tidak boleh lagi ada uang yang pakai kontan dibayar-bayarkan. Lalu bagaimana kalau anggarannya terlambat? Nah, disitulah para honorer, para cleaning service, ibu masukkan kontraknya perorangan. Sehingga kalau DPRD memperlambat pembahasan APBD, kita bisa menggunakan anggaran mendahului. Tidak ada honorer kita di kantor yang kasihan 3 bulan 4 bulan tidak gajian. Tidak ada kader yang jadi kasihan. Kita bisa kontrak masing-masing. Ya, saya juga berharap tidak ada kegiatan dilakukan, uangnya dipinjam dulu, nanti gantinya susah ibu-ibu. Lalu dari menteri-menteri minta program ABCD begitu banyak, uangnya belum turun, dikerjakan atau tidak program itu? Kalau nggak ada duit jangan dikerjain. Kayak kita ulang tahun, mana layak ulang tahun? Nanti menteri marah, emangnya gua pikirin daripada utang, nanti nomboknya susah, diaudit susah, lebih baik nggak ada kegiatan. Jadi PKK kalau nggak ada duit jangan bikin kegiatan. Jadi masih jelas, nanti susah ibu-ibunya. Ya, jadi jangan menteri enak aja perintah itu perintah ini. Duitnya mana bos? Kira-kira gitu ya nggak? Suruh kita yang cari, duitnya belum turun. Akhirnya Pak Wali Kota minta upeti-upeti semua, camat cari sekian, lurah cari sekian, camat lurah baru stres gara-gara itu. Pusing. Jadi sekarang kalau ada duit tolak saja. Saya juga begitu. Saya waktu calon wakil gubernur saja, dari calon bupati, DPRD, DPR, orang punya handphone saya kan. Pak, kalau mau pilih Bapak minta pulsa dong 5.000. Kalian 10.000, 50.000. Saya bilang tidak ada. Ya belum jadi pejabat sudah pelit. Ya, gitu kan. Kami bisa sekampung tidak pilih Bapak kalau tidak mau kasih uang. Saya langsung pakai ototek saya balas. Ya nggak usah pilih, kayak kurang kerjaan aja saya. Ya, kenapa kita takut? Makanya saya kerja jadi pejabat jadi enak. Di kantor saya, di rumah saya tidak ada orang ngantri minta uang. Sebab yang minta uang udah saya usir dari pertama kampanye. Nah kalau dia datang minta uang, saya sudah tahu ini bukan pemilih saya. Jadi kalau dia cuma minta kursi roda, tongkat, ijazahnya nyangkut, sampai nggak bisa makan, kamu bukan orang Jakarta pun saya bantu. Kalau ada uang ya kita bantu, urusannya apa gitu. Jadi kalau cuma ngancam saya, tidak mau pilih saya kembali, saya ngancam balik. Kamu sumpah ya 7 turunan jangan pilih saya lagi. Kurang kerjaan aja saya bilang gitu.
Nah ini membuat cara kerja kita jadi gampang. Bayangkan kalau kita nggak mampu beli mobil, beli mobil, apa nggak sengsara hidup kita. Jadi jangan memaksakan di luar kemampuan kita. Kita dari kecil diajarin, ibu-ibu lebih ngerti. Jangan besar pasak daripada tiang. Jadi harus jelas hidup ini. Nah kalau ibu PKK punya hati pemerhati, konsep hidupnya jelas, Jakarta Baru segera akan terwujud. Terima kasih. Demikianlah sambutan dan pengarahan dari PLD Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dengan peninjauan lokasi bakti sosial dan bazar, selesailah seluruh rangkaian acara puncak acara pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-11 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42, Hari Keluarga Nasional ke-21, serta acara puncak lomba 10 program pokok PKK dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-487 tingkat Provinsi DKI Jakarta, Rabu 4 Juni 2014. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang kecamatannya minta komisi. Ya dia nggak mau dong, dia mintanya komisi. Orang juga gampang dengan saya, bisa SMS saya, bisa datang ke saya. Ini lebih cepat. Ya, kalau kirim untuk jadi ya sepanjang itu tempat paling indah ini. Enggak bisa. Buka, itu kita buka aja. Kalau ada kejadian kali semua dalam strategi semua gerakan ya saya bagus samperin bina yang foto-foto tadi Pak Aris itu dari mana? Atau Bapak? Ya mungkin menang atau bisa suara.
Harusnya kan boleh ya. Tahu jadi kita kasih ya. Mudah-mudahan kita hanya sangat cukup ya Pak ya. Semua karena kita harus program pemerintah harus kita berdayakan di sini ya. Karena ikut PKN dipandu para kader, orangnya ramah dan cantik jelita. PKN Prototype? Yes, yes, yes. Dan pemeriksaan anak warga lansia penjaminan. Oke. PKN, PKN, PKN teratai. PKN, PKN, PKN teratai. Tujuan PKN datang ke sini. Kami ucapkan selamat Hargana. Selamat hari yes, yes. Habis. Buat tahun ada. Susu habis. Tadi 1, 2. Foto aja gabung. Udah. Satu. Ya. Ibu, dia tahu foto saya sama dia. Ibu mati. Boleh. Keliling dulu Bu ke belakang.